Mencerdaskan anak bangsa, itulah tugas utama para guru. Guru Yos, bernama lengkap Yakobus Ede Pawe, mengabdikan dirinya untuk anak-anak generasi penerus bangsa di SDK Pisatana Au, Desa Ndikosapu, Kecamatan Lepembusuke Lisoke, Kabupaten Ende, Pulau Flores. Di lembaga pendidikan dasar ini, Guru Yos bekerja sebagai guru kontrak daerah sejak 2 tahun lalu. Kami ini adalah beasiswa dari pemerintah yang bekerja sama dengan Dikti. Jadi kami pertama dikuliahkan di universitas-universitas negeri di seluruh Indonesia. Jadi waktu itu saya dapat di Solo, di kampungnya Pak Jokowi. Dari ketika pulang, lalu ditempatkan dari pemerintah daerah ke desa-desa terpencil. Jadi dibagi per desa begitu 2 orang, ada 1 orang. Kebetulan saya dapat di desa Ndikosapu, saya sendiri. Guru Yos terbilang energik. Putra kelahiran Ende 9 Juli 1995 ini terbuka mengutarakan aneka kekurangan yang ia hadapi dalam hari-hari kerjanya. Kekurangan baik terkait keadaan sekolah maupun terbatasnya akses wilayah pengabdiannya. Kesan pertama kali saya lewat sini kan jalannya kan gitu masih parah lah, jalannya masih batu lepas. Sekolah di sini di SDK Pisatana Au ada beberapa kesulitan ya, terutama di bagian mebelir, yaitu meja dan kursi. Ada di beberapa kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 itu kebanyakan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah tidak ada kursi meja lagi. Tinggal kelas 4 yang mejanya mungkin satu meja itu ada 3 orang, 4 orang. Jadi biasanya anak kelas 1, kelas 2 itu kan mereka tidak punya kursi meja. Mereka duduk terus di bawah lantai itu. Lantai belum keramik juga. Jadi lantai-lantai kasar begitu. Jadi mereka sulit, kadang mereka tuliskan membungkuk, bukan tidak sesuai dengan prosedur menulis yang benar kan, harus tegak badannya, bagaimana jarak pandangnya. Jadi itu terbawa sampai mereka naik kelas ke kelas atas. Jadi begitu mereka dari kelas 1, kelas 2 naik ke kelas 4 yang sudah punya kursi, kelas 5 yang sudah punya kursi. Begitu mereka menulis, kakinya tuh naik di atas kursi, tulisnya di paha. Karena kebiasaan dari kelas 1, kelas 2 tidak ada meja kursi, tulisnya di paha, akhirnya terbawa sampai ke kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Mereka kebiasaan tulis di paha, jadi itu juga mengganggu mereka punya konsentrasi kan, mereka punya keseimbangan tubuh, bentuk tulangnya lagi kan ada di pelajaran seperti itu. Dan kemudian ada juga kesulitan fasilitas internet. Zaman sekarang kan sudah dituntut untuk pembelajaran berbasis online dengan teknologi yang tinggi. Jadi digembur-gemburkan zaman digital. Nah, hal itu juga tidak berjalan iring dengan pemerataan di desa-desa. Jadi apa yang digembur-gemburkan pemerintah juga belum masuk ke desa, seperti fasilitas internet, media pendukung lah. Jadi kita guru-guru kebanyakan kesulitan di situ. Dan terpaksa mungkin guru-gurunya mendownload itu dari kota kita download semua materi-materi yang kita buka. Dan kemudian kebanyakan kalau guru-guru mungkin tidak punya dana untuk data. Itu kan juga ketertinggalan informasi. Zaman sekarang kan informasi cepat begitu. Ada pergantian kabinet, menteri, segala peraturan kan beda lagi kita. Kesulitan ketika kita mengajar rupanya itu yang sudah lama. Padahal baru-barunya itu kan mungkin sudah update. Nah, kenapa Guru Yos mampu bertahan? Ia memiliki komitmen kuat untuk pencerdasan anak daerah dan anak bangsa. Tanpa komitmen, seperti orang-orang lainnya yang pernah tinggalkan sekolah itu, ia pun bisa demikian. Banyak guru-guru yang dari luar itu ketika mengajar sini ada belum mengajar sama sekali, malah sudah keluar, sudah tidak mau mengajar di sini karena mungkin medannya sangat parah. Jadi guru-guru rata-rata di SDK Pisatana Au di Desa Ndikosapu sini dari orang dari sini, dari orang desa asli. Jadi jarang orang dari luar. Pernah ada beberapa pengalaman itu guru-guru dari luar ketika ditempatkan di sini mereka tidak sanggup
memang saya dulu pertamanya hampir seperti itu. Jadi begitu saya lewat jalannya begitu, ini motor-motor bisa menangis ini. Dalam hati kan pasti pikiran, kembali tidak. Begitu sampai di desa ini, lihat kondisi masyarakat sini baik-baik semua. Maksudnya seru di sini kan, masyarakatnya ramah-ramah. Kita pikiran mau tinggalkan ini juga berat tuh. Jadi rasanya senang kalau kembali sini. Kekeluargaan, dia punya adat istiadat masih kuat sekali. Di ramah tamahnya, dia punya sopan santunnya masih kuat sekali. Dengan komitmen kuat, Guru Yos terus bertahan, bahkan sedapat mungkin terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satunya, ia ikut memprakarsai adanya taman baca di wilayah sekolahnya. Saya pikirkan juga anak-anak di sini, karena anak-anak desa sini kan membutuhkan pendidikan yang layak. Jadi kebetulan saya dari kota, mungkin saya punya beberapa kelebihan, bisa saya bantu anak-anak di sini, mungkin tawarkan mereka mimpi-mimpi yang lebih banyak. Jadi sekadar jadi petani, sekadar jadi buruh, jadi bisa bermimpi untuk bisa keluar dari daerah seperti itu. Dan juga bisa di sini juga saya juga membantu perangkat desa, mungkin ada kekurangan di saya bantu dalam hal administrasi desa seperti itu. Perubahan sebuah lembaga pendidikan tentu bergantung pada aneka hal. Sumber daya guru bukan hanya terkait pencapaian pendidikan akademik dalam bentuk lembaran ijazah, melainkan terutama memiliki komitmen kuat untuk mencerdaskan anak-anak, baik dalam bentuk pengajaran bahan ajar di ruang kelas maupun aneka aksi kreatif di luar ruangan. Bukan cuma itu, tangguhnya mental pribadi dalam menghadapi aneka tantangan dan kekurangan justru menjadi modal andalan seorang guru. Bahkan bukan tantangan dan kekurangan itu yang menjadi fokus perhatian, melainkan peluang-peluang dan potensi-potensi yang sangat mungkin dikembangkan. Anak-anak di sini dengan di kota itu sangat berbeda. Di kota itu rata-rata anak-anak itu bisa dikatakan manja gitu. Di sini sudah mandiri semua anak-anak, kita lihat sini. Maksudnya mereka sudah bekerja, membantu orang tua, maksudnya terampil lah dalam hal keterampilan hidup. Mungkin lebih kuat, bertahanlah jika mengalami kehidupan yang sulit. Mereka mampu beradaptasi di berbagai kondisi kehidupan. Mereka sudah biasa dengan kehidupan yang susah, kemudian mereka juga sangat mandiri. Itulah yang patut kita contohi pada pribadi Guru Yos. Apensaur, Flores TV. Ini apa tadi? Angka bola.